bicara soal tadi mungkin isu atau rumor yang menerpa nggak hanya Bapak, mungkin keluarga ya. Belakangan ini kan Mas Ibas nih yang lagi banyak dihantam isu kiri kanan macam-macam. Apa nih tanggapan Mas Ibas? Karena selama ini jarang sekali lo berbicara pada media. Ya, pertama-tama makasih Mbak Ino. Saya ini memutuskan untuk masuk ke dunia politik tentunya dengan segala persiapan. Tapi saya tidak menyangka politik ternyata tidak bisa diprediksi. Politik sometimes cannot be unpredictable. Tidak hanya seperti matematika, rumusan pasti, tapi semuanya itu tidak bisa diprediksi. Artinya apa? Saya merasakan tantangan itu besar. Bahkan tidak hanya intrik, rumors, tapi juga mungkin banyak tuduhan, fitnah. Untuk diri saya yang masih junior, yang masih muda, yang tidak terlalu banyak mengalami pengalaman di dunia politik, berat. Berat ya itu ya? Saya melihat seperti Bapak SBY dan Ibu Ani tentunya lebih besar. Saya tidak ada sejengkal kelingkingnya bahkan, cobaan dan tantangannya. Tetapi inilah yang saya rasakan, termasuk mungkin akhir-akhir ini terjadi dalam diri saya sendiri. Misalkan saya bisa sampaikan tuduhan yang ditujukan kepada diri saya, menyangkut soal penerimaan uang ya? Penerimaan uang pada media tertentu. Saya menghargai proses demokrasi, saya menghargai kebebasan pers, tapi kebebasan pers yang beretika tentunya harus diklarifikasikan kepada yang bersangkutan. Saya juga memiliki harga diri, saya memiliki keluarga dan sebagainya. Saya mengatakan itu semuanya tidak benar dan tidak sesuai dengan apa dasar yang berlaku. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya coba jelaskan ke publik, tapi memang terkadang saya banyak diam, saya tidak banyak berbicara di depan publik, tapi orang diam pun ada batas kesabarannya. Orang diam pun bisa berbicara dari hati dan apa yang ingin dirasakan selama ini. Seperti itu. Tapi kalau tuduhan-tuduhan lain-lain sebagainya, sama seperti yang disampaikan Ibu, ya kita diajarkan untuk lebih sabar, lebih tabah, dan lebih kuat. Inilah dunia politik, inilah kehidupan. Tidak hanya di politik, dimanapun juga mungkin kita juga akan mendapatkan cobaan-cobaan, termasuk tuduhan-tuduhan yang berbeda. Gitu, memang jelang 2014 nih, wah, ibarat roller coaster tuh ya, muternya udah kemana-mana begitu ya. Lagi jungkir balik gitu ya. Sangat jungkir balik. Mas Ibas, ini kan isu terakhir begitu ya, terkena menerima uang lah. Tapi sebelumnya memutuskan untuk mundur dari DPR. Apakah ini juga bagian dari dinamika politik dan apa alasan utamanya sebetulnya? Ya, betul Mas Akir. Saya memutuskan untuk mundur dari DPR RI. Tentunya ini keputusan yang tidak mudah, berat bagi saya. Saya sudah dipilih dan diamanahkan oleh masyarakat, tentunya di Dapil 7, Dapil Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, dan Magetan. Dan ini hasil pemilu secara demokratis. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tentunya saya memiliki tanggung jawab yang besar. Saya menghargai betapa beratnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi juga saya mesti menjalankannya ini secara utuh, secara langsung, bahkan ingin menyuarakan aspirasi masyarakat selama 3,5 tahun ini. Ditambah lagi tugas ini adalah tugas yang sangat mulia. Saya harus berterima kasih besar kepada masyarakat yang telah memilih saya sendiri. Nah, mengapa saya mundur seperti apa yang saya sampaikan dalam surat pengunduran diri saya ini, dan saya tujukan langsung kepada pimpinan DPR RI dan ketua fraksi yang pada saat itu ada, kok tidak salah tanggal 14 Februari, hari kasih sayang, hari Valentine. Sangat spesial bagi diri saya. Dan ini pun sudah saya konsultasikan, saya berbicara kepada keluarga, istri saya, kepada kedua orang tua, bagaimana langkah yang terbaik, apa yang mesti saya lakukan, dan apakah ini langkah yang sudah benar dan matang. Dan saya katakan saya utuh, akan saya sampaikan secara gamblang. Mengapa saya mundur itu tadi, saya harus bisa membagi tugas. Kebetulan saya ini berasal dari Partai Demokrat. Saya juga ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal untuk menjalankan roda organisasi, tentunya bersama seluruh fungsionaris kepartaian. Ketika saat itu partai kami mengalami berbagai macam cobaan dan tantangan. Sangat tidak mudah. Ini anomali yang berbeda. Ketika kegiatan di kepartaian berjalan dengan lancar, di DPR bisa saya bagi waktu, itu tidak menjadi masalah. Tetapi ketika situasi berubah, ya prakondisi dan juga banyak hal-hal yang terjadi yang menimpa partai saya, ya, partai kami semuanya, tentunya ini menjadi langkah yang ingin saya lakukan. Saya ingin lebih banyak fokus bagaimana saya bisa mencurahkan energi saya, pikiran saya, dan juga ikut menjadi bagian penataan Partai Demokrat ke depan.
supaya Partai Demokrat masih tetap menjadi partai yang diharapkan oleh masyarakat tentunya, partai yang bisa membawa kebaikan yang selama ini ditunjukkan oleh Presiden SBY, memberikan seluruh program yang sangat bermanfaat dan terus dikembangkan hingga pelosok-pelosok. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan seperti itu. Ya. Berat itu. Tapi nggak kapok ya, Mas Ibas ya? Insya Allah nggak kapok, dan ini tetap jadi politikus. Ya, komitmen saya terus akan berada di politik, dalam arti ya sejauh itu masih dikendaki dan saya masih bisa digunakan tenaga dan pikirannya. Masa depan saya masih jauh, masih panjang. Saya tidak berpikir secara pendek. Tentunya saya akan banyak belajar, banyak mengemban ilmu, banyak berguru dan sebagainya. Dan yang satu hal yang perlu digarisbawahi, saya akan terus menjalankan politik yang sesuai doktrin ajaran yang ada di kepala saya selama ini. Sebagai Ketua Dewan Pembina, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, selalu menyampaikan kepada kami semuanya, kader, termasuk diri saya, kader Partai Demokrat. Marilah kita berpolitik secara bersih, cerdas, dan santun. Berpolitik itu juga bisa dilakukan secara beretika. Tidak hanya berpolitik secara kasar, secara hitam, secara putih, atau berpolitik secara intrik penuh dengan hal-hal yang berbau dengan isu-isu tertentu. Itulah yang ingin saya tanamkan dalam diri, dan insya Allah ke depan bisa saya kembangkan dan seterusnya bisa menuaikan hasil yang baik seperti itu. Kayaknya di obrolan agak plong ya, curhatnya panjang ya Pak ya. Tapi ini Mas Ibas termasuk sabar ya. Sabar. Karena selama ini nggak pernah, misalnya kalau politisi kan biasanya ada omongan dibalas omongan lagi, timbal-timbalan kayak perang gitu ya di media. Ya, kenapa sih Mas Ibas memilih diam gitu, ya, benar. tenang gitu, kenapa? Saya akan mengukur sejauh mana isu itu berkembang. Bukan berarti saya melihat testing the water, sejauh mana isu itu bergulir. Tetapi kalau isu itu bergulir dan kemudian menyangkut prinsip hidup, harga diri, ya itu mesti saya lakukan. Gitu ya, dan saya berpikir, seperti yang tadi saya sampaikan, kasus tertentu yang akhir-akhir menimpa saya akan memikirkan untuk bagaimana saya menempuh ke jalur hukum. Mari kita budayakan Indonesia ini, kita tegakkan dengan berbasiskan hukum. Bila ada sesuatu yang tidak pas, kita laporkan ke Dewan Pers. Kalau itu menyangkut pemberitaan secara sepihak. Kalau itu menyangkut pencemaran nama baik, ya tentunya kita memiliki langkah di jalur hukum. Laporkan kepada kepolisian menyangkut pencemaran nama baik. Tapi kalau isu-isu yang sederhana, ya kalau misalkan, mohon maaf, hilang spion, misalkan diisukan hilang spion, jatuh, kepleset pisang dan isu yang kurang praktis gitu, maksudnya itu mungkin saya tidak akan menempuh jalur-jalur seperti ini. Tapi kalau sudah berhadapan seperti itu, oke. Mungkin kalau boleh, iya, Mas tenaga. Sedikit saja Mas Agus, ini kan tekanan dari Bapak, Ibu, Mas Ibas nih akhir-akhir ini begitu besar begitu ya. Apa bentuk support dari Mas Agus nih gitu yang? Tentu saya mencoba memberikan simpati ya, artinya karena kami dari kecil itu selalu ada kesenangan, kegembiraan ataupun kesedihan ataupun permasalahan selalu dibicarakan bersama. Mudah-mudahan ada solusi yang baik begitu. Saya selaku anak tentu fully support orang tua saya, dan sebagai kakak saya juga mencoba merasakan apa yang Ibas rasakan di usia yang relatif muda dengan begitu banyak permasalahan dan juga cobaan gitu. Bisa katakan cobaan hidup juga. Saya selalu mengatakan juga ini sekolah kehidupan. Tidak diterima di sekolah-sekolah formal yang kita ketahui. Tetapi mudah-mudahan dengan menyikapinya secara tepat, cerdas, sabar juga tadi, kita akan lulus untuk masuk ataupun naik ke level berikutnya. Dan sesuai dengan doa Bapak sebetulnya, bahwa tolong anak-anaknya diberikan artinya bukan cobaan tetapi tidak mudah, tidak diberikan serba kemulusan dalam kehidupannya, tetapi juga di saat yang bersamaan tolong berikanlah kekuatan untuk menjalani itu semua. Karena sangat percaya dengan filosofi semakin kita ditempa maka kita akan semakin kuat dan lebih bermanfaat untuk kepentingan yang lebih besar. Ya singkatnya, kalau Mas Asjir dan Mbak Eno kenal seorang jenderal yang bernama Douglas MacArthur, itu pernah mendoakan anak-anaknya yang kurang lebih sama dengan pendirian saya. Ya Tuhan, janganlah kau berikan jalan yang lunak,
bagi anak-anakku. Tapi ketika dia menghadapi begitu banyak persoalan, berikanlah kekuatan, give them strength untuk bisa mengatasi persoalan itu. Dan saya pikir itu relevan untuk anak-anak saya ketika kami sedang mengemban amanah dan badai serta goncangan begini berat, maka resep itu saya yakini benar. Dan alhamdulillah masih diingat ya doanya. Selalu diingat. Akan selalu itu tadi pendidikan keluarga berjalan dan berhasil sampai sekarang gitu Pak ya. Insyaallah. Dan ini ya Acir ya, misalnya kalau dalam keluarga, kalau di tempat Acir kalau misalnya ada masalah, cerita atau curhatnya sama siapa? Sama ibu nggak? Sama ibu. Sama ibu pasti. Dalam keluarga ini boleh tahu, mungkin yang jadi tempat curhat gitu ya, dari mungkin putra-putra atau mungkin bapak loh gitu. Ibu apakah jadi tempat curhat juga? Iya, saya pikir memang dalam keluarga itu, ya tadi bapak sudah mengatakan, kita saling berbagi, kemudian kita saling ya mengatasi masalah kalau memang ada masalah. Mudah-mudahan kita bisa mencarikan solusi yang terbaik. Kita kalau ketemu, Bapak tadi sudah mengatakan bahwa kualitas yang diutamakan. Nah itu dia. Disinilah biasanya mereka akan bercerita. Mau bahagia, mau mungkin ada masalah. Ya kalau Mbak Enok tadi mengatakan, mungkin curhat. Ya barangkali itu yang dinamakan curhat. Kadang-kadang anak-anak kepada saya, mungkin karena ibunya ya, lebih sering kepada saya, apalagi yang remeh-temeh, begitu ya, lebih sering kepada kepada ibunya. Tetapi kalau sudah hal yang lebih tinggi lagi, masalah yang dihadapi, maka kita akan lari kepada Bapak. Jadi kita ini saling saling berbagi lah, boleh dikatakan seperti itu. Saya sama Bapak juga begitu. Mungkin Bapak juga nggak tahu ya, saya pikir ya, apakah Bapak sebel sama saya? Tidak cerita, sedikit-sedikit semuanya cerita, begitu ya. Tapi itulah memang barangkali bawaan seorang ibu, seorang istri yang selalu semuanya ingin diceritakan, baik itu kepada suaminya sendiri maupun kepada anak-anak. Jadi kita sebetulnya saling sharing ya, sama satu dengan Bapak sebel nggak kan? Gimana tuh Pak? Itulah bunganya kehidupan. Ya, itu tandanya sayang satu sama lain. Itu tandanya caring and sharing. Insyaallah dengan cara itu keluarga kami betul-betul bisa mengatasi segala permasalahan dan tantangan.